Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini tim Guru Online akan menyajikan soal-soal profesional bahasa Indonesia untuk latihan mempersiapkan diri untuk melaju ke SKB CPNS. Oke, sebelum kita membahas dari mulai nomor 1, alangkah lebih baiknya jika ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan selalu update soal-soal terbaru. Kita masuk ke soal yang pertama. Bacalah kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Kami gelagapan, tidak siap menjawab pertanyaan interrogatif di senja bergerimis dalam keadaan kepayahan ini. Apa salah kalian? Berondongnya sekali lagi tidak sabar. Gerimis bercampur dengan percikan ludahnya. Mukanya maju, napasnya mengerubuti mukanya. Aku katupkan mataku rapat-rapat. Apa yang akan dilakukan Tyson ini padaku? Melihat aku menutup mata, dia membentak lebih keras. Jangan takut dengan manusia. Jawab, aku tidak punya pilihan lain untuk memberanikan diri menjawab ragu-ragu. Maaf kak, kami terlambat. Tapi hanya sedikit kak, 5 menit saja. Sudah berapa lama kalian resmi jadi murid di PM? Katanya memotong kalimatku. Dua kak, jawabku terbata-bata. Baru 2 hari sudah melanggar. Bukankah kemarin malam kanun dibacakan dan kalian tahu tidak boleh terlambat? Oke, PM itu artinya adalah pondok madani dan kanun itu artinya peraturan. Ini merupakan cuplikan atau kutipan novel Negeri 5 Menara karya Fuadi. Oke, ini merupakan soal ujian nasional tahun 2016. Yang pertama, penggambaran watak Tyson yang tegas diungkapkan melalui A. Dialog antar tokoh, B. Pikiran-pikiran tokoh, C. Tanggapan tokoh lain, D. Keadaan di sekitar tokoh, atau E. Secara langsung oleh pengarang. Jawabannya adalah A. Kutipan novel di atas terlihat dengan jelas adanya dialog antar tokoh, yaitu tokoh kami atau aku dengan Tyson. Isi dialognya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh kami atau aku sehingga diinterogasi oleh Tyson. Jadi penggambaran watak tokoh dalam cuplikan novel tersebut oleh pengarang dapat dilakukan atau dapat kita lihat atau kita ketahui dari dialog antar tokoh. Selain itu, untuk mendeskripsikan watak tokoh itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa dengan penjelasan langsung dari pengarang atau tertulis bahwa tokohnya berwatak baik, atau pemarah, atau sadis, dengki, dan lain-lain. Lalu yang kedua bisa kita lihat dari tanggapan reaksi dari tokoh lain terhadap tokoh utama. Yang ketiga bisa kita lihat dari pikiran-pikiran dalam hati tokoh. Lalu yang keempat bisa kita ketahui dari lingkungan di sekitar tokoh atau penampilan tokohnya. Bisa rapi, bersih, teratur, atau bisa kita ketahui juga dari bentuk fisik tokoh dan tingkah laku. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Pernyataan yang membuktikan latar waktu sore hari terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Oke, kunci jawabannya adalah A. Kenapa A? Mari kita bahas. Pernyataan yang menggambarkan latar waktu terlihat pada pernyataan cuplikan novel nomor 1. Tidak siap menjawab pertanyaan interrogatif di senja bergerimis dalam keadaan kepayahan ini. Kata kunci yang menunjukkan waktu pada kata
senja bergerimis. Jadi kata senja biasanya berkaitan dengan waktu sore hari. Jadi secara umum latar waktu tersebut merupakan latar yang mengacu pada waktu kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya tersebut. Jadi dapat berupa penanda waktu, misalkan dini hari, pagi hari, siang hari, senja hari, petang hari, maupun malam hari. Jadi seperti itu ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Konflik dalam kutipan novel tersebut adalah A. Penolakan hukum, B. Beban yang berat, C. Ketakutan seseorang, D. Kegagalan seseorang, atau E. Penyesuaian lingkungan. Kunci jawabannya adalah C. Mari kita bahas. Jadi cuplikan di atas digambarkan oleh pengarang bahwa tokoh Aku mengalami ketakutan dengan tokoh lain. Konfliknya terjadi dalam diri tokoh. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut. Aku tidak punya pilihan lain untuk memberanikan diri menjawab. Maaf kak, kami terlambat. Tapi hanya sedikit kak, 5 menit saja. Jadi cuplikan itu menggambarkan adanya rasa takut sehingga tokoh Aku akhirnya memberanikan diri menjawab walaupun ragu-ragu. Jadi konflik semacam ini ada pada diri seorang tokoh dan konflik ini sering disebut juga konflik kejiwaan. Konflik jenis ini biasanya terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri sehingga dapat mengatasi dan menentukan apa yang akan dilakukannya. Jadi lebih lanjutnya, Sayuti dalam bukunya membagi konflik menjadi 3 jenis. Yang pertama, konflik dalam diri seorang tokoh dan konflik ini sering disebut dengan konflik kejiwaan. Jadi konflik jenis ini biasanya terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri, sehingga dapat mengatasi dan menentukan apa yang akan dilakukannya. Kedua, konflik antara orang-orang atau seseorang dan masyarakat. Jadi konflik jenis ini sering disebut dengan istilah konflik sosial. Konflik seperti ini biasanya terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Konflik tersebut timbul dari sikap individu terhadap lingkungan sosial mengenai berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat. Dan yang ketiga, ada yang namanya konflik antara manusia dan alam. Jadi konflik seperti ini sering disebut sebagai konflik alamiah, yaitu konflik yang biasanya terjadi ketika tokoh tidak dapat menguasai atau memanfaatkan serta membudayakan alam sekitar sebagaimana mestinya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Cermati kutipan berikut. Mereka sudah berteman hampir 13 tahun dengan masalah yang tak sama jauh-jauh dari penampilan fisik. Perangai Joe dan Finn tumbuh berbeda sekali. Finn tumbuh dengan pemahaman baik. Sejak SMA dulu, ia tak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Sepanjang ia bahagia, muka mau jelek, mau cantik orang lain menilai, ia selalu merasa cantik. Berbeda dengan Joe yang menolak paham, kalaupun ia sebenarnya paham untuk menerimanya. Joe terus berkutat dengan tubuh tambunnya. Pernah saking inginnya bertubuh kurus, Joe memaksa diri melakukan diet tanpa terkendali. Fantastis memang. Berat tubuhnya turun separuh, membuat pangling. Tapi itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum berakhir terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ia kembali sehat, tubuhnya kembali membesar tanpa kendali. Ini merupakan kutipan dari Sepotong Hati yang Baru, Terelie, dan ini terdapat dalam soal ujian nasional tahun 2017. Ringkasan kutipan tersebut adalah A. Finn dan Joe bersahabat cukup lama, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang penampilan fisik.
B. Finn dan Joe berusia hampir 30 tahun, selalu memperhatikan penampilan fisik. C. Finn gadis yang selalu tampil sederhana, sedangkan Joe selalu berusaha memperbaiki penampilannya. D. Finn tidak pernah peduli dengan pendapat orang tentang penampilannya, yang penting bahagia. Atau E. Joe selalu ingin menarik dengan melakukan diet agar tubuhnya menjadi kurus. Oke, jawabannya adalah A. Mari kita bahas. Ringkasan kutipan paragraf tersebut yang tepat adalah Finn dan Joe bersahabat cukup lama, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang penampilan fisik. Ini sesuai ya dengan jawaban yang A. Pada kalimat pertama, ide pokoknya dijelaskan mereka atau Finn dan Joe sudah berteman hampir 13 tahun, dengan kata lain bersahabat cukup lama, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas yang di dalamnya terdapat ide penjelas. Oke. Kita masuk ke soal nomor 5. Bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi di dalam cerita disebut A. Abstrak, B. Komplikasi, C. Evaluasi, D. Resolusi, atau E. Koda. Oke, jawabannya adalah D. Kita bahas struktur novel satu persatu. Struktur novel yang pertama adalah abstrak yang merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan pada bagian awal cerita dalam novel. B. Orientasi atau yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana, seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan ataupun perwatakan para pemainnya. Lalu yang ketiga adalah komplikasi. Ini merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. Dan D atau yang keempat itu adalah evaluasi, yaitu merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Dan selanjutnya adalah resolusi. Ini merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Jadi memang betul resolusi jawabannya ya. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu bagian akhir atau penutup cerita dalam novel. Oke, itulah struktur dari novel. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi, serta terakhir ditutup dengan koda. Oke, begitu saja penjelasan materi dan bedah soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like serta share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.